Episode 22. Nama yang pernah ada. Nita mendengus kesal melihat Nathan yang juga ikut memesan bakso dan duduk santai di sampingnya. Kenapa juga sang mantan selalu ada di mana-mana? Tidak mungkin kan kalau mereka jodoh dipertemukan terus-menerus dengan tidak sengaja? Seperti kata-kata orang, "Wah, kita ketemu terus ya. Itu artinya kita berjodoh." Nyatanya memang mereka tidak berjodoh. Catat itu, Nita. Sedangkan Nathan tersenyum lebar ketika melihat kedua pasangan di depannya yang ia tahu adalah sahabat Nita pada waktu SMA. Tentu saja Nathan tahu karena Rara yang mengatakannya. "Aku Nathan, sahabat Nita sekaligus mantan suaminya," ucap Nathan memperkenalkan diri pada Revan dan Ara yang duduk di hadapannya itu. Kedua pasangan suami istri itu langsung menyambut uluran tangan dari Nathan, meskipun mereka merasa sedikit terkejut karena pengakuan Nathan tersebut. Karena sejujurnya, kedua pasangan itu belum pernah melihat secara langsung suami Nita, karena saat itu keduanya tinggal di luar negeri. Revan dan Nathan akhirnya asik berbincang sendiri karena saling memperkenalkan bisnis mereka. Sedangkan Ara memandang Nita tersenyum penuh arti dengan kehadiran mantan suami Nita tersebut. Nita hanya diam sambil memakan kuah baksonya, tidak lupa memberi tambahan 2 sendok sambal full sesendok. "Gimana ceritanya kalian bisa cerai? Padahal sepertinya nggak ada masalah kan? Nyatanya sampai sekarang kalian masih berteman," tanya Revan penasaran. Nita malas tidak menjawab. Buat apa dia yang jawab? Bukankah perceraian itu bukan keinginannya? "Dulu gue masih labil, secara masih 23 tahun. Umur segitu masih belum bisa memahami perasaan. Jadi ya gitu, kita pisah baik-baik kok. Iya kan, Tah?" "Bangga banget sih," sindir Nita sambil memasukkan potongan bakso pedas ke mulutnya. "Ya nggak gitu, Nit. Semuanya itu udah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin proses hubungan kita memang harus seperti ini," ucap Nathan tenang. Revan dan Ara merasa tidak enak setelah menanyakan hal yang sedikit tidak patut itu. Revan mengira kalau hubungan Nita dan Nathan masih baik-baik saja, tapi sepertinya Nita merasa tidak nyaman dengan kehadiran Nathan. Rara mempersiapkan segala sesuatu untuk bertemu dengan kliennya hari ini. Ya, sepasang calon pengantin yang akan menggunakan jasa butiknya untuk membuatkan baju seragam untuk mereka. Rencananya nanti Rara harus membuat 15 set seragam untuk para wanita dan 10 set untuk pria. Tentunya ditambah pakaian kedua mempelai. Mereka meminta model gamis modern dan setelan untuk pria dengan warna yang sama dengan gamisnya. Butik milik Rara sudah cukup terkenal di kalangan orang-orang hebat. Dia juga aktif memamerkan rancangannya di media sosial dan juga memanfaatkan situasi online shop untuk memasarkan pakaian yang dibuat oleh Rara sendiri, dibantu oleh 2 pegawainya dan 1 sahabatnya yang juga ikut menuangkan ide-idenya ketika Rara kehabisan ide rancangan. "Selamat siang, silahkan masuk Nona Nana dan Bapak Aris," ucap Rara ketika melihat kedua calon pengantin itu datang ke butiknya. "Panggil Nana aja, Mbak. Gak enak kalau pakai embel-embel Nona Nana," ucap sang calon mempelai wanita yang terlihat imut dan masih muda. Mungkin usianya sepantaran dengan Nita. "Hahaha, baiklah Nana dan Bapak Aris." Rara menatap calon mempelai pria yang juga sejak tadi menatap Rara tanpa berkedip. "Rara? Aris? Tah, tunggu dong," seru Nathan mengejar langkah Nita yang lebar. Sebenarnya bukan kakinya yang panjang, tetapi karena Nita sedikit berlari hingga Nathan kewalahan untuk mengejarnya. "Apa sih, Tan? Gak ada kerjaan aja. Kenapa nyusul aku?" "Pengen aja. Emang kamu mau kemana?" tanya Nathan yang kini sudah berjalan sejajar dengan Nita. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum ketika melihat pemandangan di depannya saat ini. Nathan juga bisa melihat sebuah danau buatan di taman kota yang sedikit ramai di hari Minggu seperti ini. "Kamu suka sama danau seperti ini?" tanya Nathan. "Ya, dulu ketika aku pusing sama tugas sekolah, biasanya langsung ke sini buat tenangin otak," jawab Nita tersenyum mengingat masa lalu.
Apa benar dulu Azam mantan pacar kamu? Tanya Nathan menoleh menatap Nita dari samping. Nita hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Jujur, aku cemburu ta. Nita langsung menoleh. Maksudnya? Ya, aku cemburu karena Azam yang tidak lain adalah asisten pribadiku pernah jadi kekasihmu. Bahkan namanya juga pasti pernah tersimpan di hatimu. Jawab Nathan yang kali ini menatap ke depan. Bukankah kamu juga pernah? Bahkan posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan Azam. Kalau kamu cemburu sekarang, salah besar. Karena dulu nama kamu juga pernah ada di hatiku. Tapi tidak sekarang. Bahkan aku tidak berpikir untuk membina hubungan apapun dengan seorang pria, apalagi untuk menikah. Nathan menunduk. Dia merasa sangat bersalah kepada Nita. Mungkin dia juga salah satu orang yang membuat Nita trauma menjalin hubungan kembali. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Nita hanya tersenyum memandang depan tanpa menoleh ke arah Nathan. Bersambung. Hai, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga bunyikan tombol lonceng. Oke, bye-bye.